تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat masih berkaitan dengan metodologi studi Islam. Pada pertemuan kelima, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah seputar Islam sebagai sumber ajaran dan moralitas. Sebagai agama terakhir, tentunya Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas atau yang khusus dibandingkan dengan agama-agama yang lain atau yang datang sebelumnya. Melalui berbagai literatur yang berbicara tentang Islam dapat dijumpai beberapa penjelasan atau uraian mengenai pengertian agama Islam. Pengertian agama Islam sudah disampaikan sebelumnya dan juga mengenai sumber dan ruang lingkup ajarannya serta cara bagaimana untuk memahaminya. Sehingga dalam mempelajarinya merupakan bagian upaya untuk memahami ajaran Islam itu sendiri dari berbagai aspek yang berkenaan dengan Islam itu sendiri. Tentu perlu dikaji secara seksama sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensif, yang luas. Kemudian hal ini juga penting dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman seseorang akan mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan tindakan keislaman yang bersangkutan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan Islam sebagai sumber ajaran. Sumber ajaran Islam bisa dibagi atau dikategorikan ke dalam dua kategori atau dua bagian. Yang pertama yaitu primer dan yang kedua adalah sekunder. Jadi Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya itu diwahyukan Tuhan kepada masyarakat atau manusia melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu menurut pendapat Harun Nasution ya. Sedangkan secara istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu, yang wahyu itu tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia dan bukan pula dari Rasul Muhammad SAW. Ini menurut pendapat Abu Dinata. Kemudian muncul beberapa pendapat dari kalangan ulama dan hampir sebagian semuanya sepakat bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Sedangkan penalaran atau pikiran sebagai alat untuk memahami Al-Quran itu sendiri dan As-Sunnah itu, ketentuan ini sesuai dengan agama Islam itu sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi di samping memang Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi sumber utama, tentu penalaran atau rasionalitas manusia itu bisa digunakan atau dijadikan sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Sumber ajaran Islam yang primer, yang pertama sumber ajaran Islam digolongkan ke dalam dua macam ya. Tadi disebutkan di awal, ada primer, dalam hal ini ada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, dan yang kedua adalah ajaran sekunder atau yang lebih umum kita kenal adalah ijtihad ya. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan au qur'anan. Jadi letaknya pada isim masdar. Jadi kalau dikategorikan isim masdar ini menunjukkan ada sebuah proses di dalamnya, ada suatu kejadian di dalamnya dan lain sebagainya. Ya.
Makanya kita kenal di dalam Al-Quran ada namanya ulumul Quran, bagaimana kita memahami isi kandungan Al-Quran dan lain-lain, tafsir Al-Quran, qiraat Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ada proses di sana dalam bentuk kejadian, kegiatan dan lain sebagainya. Yang artinya Quranan itu mengumpulkan ya, atau menghimpun. Sedangkan makna secara terminologi Al-Quran yaitu firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah SAW melalui wasilah Jibril alaihissalam ya, dengan menggunakan bahasa Arab dan maknanya yang benar. Al-Quran itu bersifat ijmali atau global ya tentu, yang kemudian Al-Quran tersebut dapat menjadi hujjah Rasul bahwa ia benar-benar Rasulullah ketika itu, menjadi undang-undang atau petunjuk bagi manusia ya. Lalu juga menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terhimpun dalam sebuah mushaf dimulai dari suratul Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas ya. Dan juga turun atau disampaikan kepada kita selaku umat itu secara mutawatir dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga terjaga dari perubahan dan penggantian seperti itu. Lalu berikutnya sumber ajaran primer yang kedua adalah Al-Hadis ya. Al-Hadis berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Selain didasarkan pada keterangan-keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan pada pendapat kesepakatan para sahabat. Yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Dalam literatur hadis dijumpai beberapa istilah lain yang menunjukkan penyebutan al-hadis ya, seperti as-sunnah, terus juga al-khabar dan al-athar ya. Dalam arti terminologi atau secara istilah ya, ketiga istilah tersebut kebanyakan ulama hadis sepakat ya, adalah sama ya. Al-hadis merupakan, meskipun ulama lain juga mengatakan ya al-hadis bukan as-sunnah atau al-khabar, tapi sebagian yang lain menyatakan al-hadis, as-sunnah, al-khabar, athar itu sama. Sementara kita ketahui juga bahwa al-athar itu lebih mendekati kepada apa yang kemudian yang keluar dari lisan atau perilaku para sahabat seperti itu. Yang kedua, sumber ajaran Islam sekunder yaitu ijtihad. Secara bahasa atau lugatan, ijtihad ini berasal dari kata jahada. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dari biasanya, sulit dilaksanakan atau yang tidak disenangi. Secara harfiah, ro'yi berarti pendapat dan pertimbangan ya, secara harfiahnya. Tetapi orang-orang Arab telah mempergunakannya bagi pendapat dan keahlian yang dipertimbangkan dengan baik dalam menangani urusan yang dihadapi. Adapun yang kemudian menjadi dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad adalah sebagai berikut: Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araqallah wala takul lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah padamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Ini salah satu hujah atau dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkannya ijtihad. Lalu selanjutnya ada ayat yang berbunyi dalam surat Ar-Rum ayat 21 ya, inna fil dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, melalui ayat ini ya, kalau kita lihat ya dari terjemahnya saja gitu, menunjukkan bahwa kita manusia dituntut untuk berfikir gitu ya, untuk berfikir dengan menggunakan pemahaman dan logika kita gitu, ketika kita menetapkan sebuah keputusan dalam menjalankan
kehidupan beragama seperti itu. Adapun sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya hadis Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ya bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahid summa asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahid summa akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad kemudian dia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka ia hanya mendapatkan 1 pahala. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah terkait moralitas ya. Kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan atau Islam hadir ya, tentu bersamaan dengan diutusnya Rasulullah SAW itu untuk memperbaiki moral ya. Moral individu, moral muamalah, moral masyarakat dan lain sebagainya ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka Islam tentu melekat dengan moralitas ya. Dasar-dasar dalam moralitas Islam itu meliputi dasar-dasar agama ya, di mana etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang prinsip-prinsip moralitasnya dan perilaku utamanya sangat komprehensif, sangat detail, sangat jelas. Sekecil apapun kita dituntut menggunakan etika dan nilai-nilai akhlak seperti itu. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari perilaku moralitas utamanya ya dapat kita pelajari dari pembicaraan Nabi dan Ali bin Abi Thalib sebagai berikut. Ya, suatu kali Ali bertanya pada Nabi tentang prinsip-prinsip yang mendasari perilaku utamanya. Dan beliau menjawab, ilmu pengetahuan adalah modalku. Ya. Kata Rasulullah, akal fikiran adalah dasar agamaku. Cinta adalah landasanku. Hasad adalah kendaraanku. Ingat pada Allah adalah sahabatku. Cemas adalah kawanku. Sabar adalah bajuku. Pengetahuan adalah tanganku. Kepuasan adalah harta rampasanku. Menolak kesenangan adalah profesiku. Keyakinan adalah makananku. Kebenaran adalah saranaku. Taat adalah perbekalanku. Jihad adalah kebiasaanku. Dan kesenangan hatiku ialah dalam mengerjakan ibadah. Ini yang kemudian dikutip di dalam bukunya Hakim Abdul Hamid ya. Jadi dengan demikian, bila kita melihat sekilas percakapan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan menantunya Ali bin Abi Thalib itu lebih kepada bagaimana kemudian seorang muslim itu ketika menjalankan nilai-nilai agama itu mengedepankan nilai etika dan moralitas seperti itu, sehingga dari nilai-nilai tersebut kemudian diyakinkan, maka endingnya akan menjadi pribadi muslim yang bernilai. Selanjutnya yaitu terkait tujuan moralitas itu sendiri. Islam kita kenal agama yang tidak mengajarkan hidup bertapa dan hidup mewah ya. Juga tidak memperkenalkan moralitas tanpa agama ya. Tujuan dari moralitas Islam ialah membuat manusia patut menduduki jabatan. Ingat, patut, yang yakni membuatnya menjadi khalifah di muka bumi ini. Manusia yang demikian itu adalah ideal tentunya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, perintah-perintah moral ya sangat komprehensif, meliputi nilai-nilai individual, sosial, fiskal, dan spiritual, yaitu ibadah, agar manusia bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti di alam baka. Adapun contoh sumber moralitas dalam aspek spiritual seperti ibadah yaitu sembahyang, misalkan sholat atau ya itu adalah sumber utama moralitas dalam aspek spiritual ya. Karena sholat mampu mengantarkan atau mengatur pikiran dan badan menuju arah yang benar. Tidak ada perbuatan yang disebut bermoral kecuali jika ia sadar dan sesuai dengan sumber moral ketentuan Al-Quran dan hadis. Tentu sumber moralnya adalah sebagaimana yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis itu, serta motif-motif pribadi yang mempengaruhi suatu perbuatan, karena segala perbuatan itu dinilai menurut niat atau maksudnya. Demikian yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan seputar
Islam sebagai sumber ajaran dan moralitas. Tentu di sisi lain ya, Islam adalah sumber ajaran dengan ajaran tadi, sumber primer maupun sekunder. Yang kedua, Islam juga mengajarkan moralitas yang tentu sangat baik atau mendukung bagi pribadi seorang muslim, ya, tentu dengan menjalankan nilai-nilai moral itu sehingga kemudian menjadi muslim yang berkepribadian dan menjadi muslim yang bernilai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله